seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Septriani. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio keuangan yang oleh dosen pengampu Ibu Noni Ardian. Rasio keuangan adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan. Rasio keuangan ini dihitung berdasarkan data dan komponen yang terdapat dalam laporan keuangan, seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Dalam dunia keuangan, menganalisis rasio keuangan menjadi alat yang penting untuk mengevaluasi kinerja dan kesehatan keuangan perusahaan. Dengan menggunakan rasio keuangan, kita dapat menilai kinerja perusahaan secara internal, membandingkan kinerja perusahaan antara periode waktu tertentu, serta melakukan perbandingan dengan perusahaan lain di industri yang sama. Fungsi analisis rasio keuangan yang pertama itu melihat tren kinerja perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi sumber daya perusahaan seperti supplier, peralatan, proses produksi, bahkan karyawan itu sendiri. Yang ketiga, sebagai acuan calon investor untuk memilih perusahaan sebagai bahan pertimbangan pihak kreditur. Yang keempat, menilai efektivitas strategi perusahaan dalam membangun keunggulan kompetitif. Yang selanjutnya ada analisis kekuatan internal dan kemampuan daya saing perusahaan sebagai kompetitor. Lalu ada sebagai bahan referensi audit internal transaksi yang terjadi pada perusahaan baik dari sektor keuangan, operasional, atau sektor lain. Yang terakhir ada menentukan nilai kewajaran keuntungan yang diperoleh perusahaan. Jenis rasio keuangan. Yang pertama itu ada rasio profitabilitas yang fungsinya mengukur sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Contoh rasio keuangannya ada rasio laba bersih terhadap penjualan, rasio laba bersih terhadap aset, dan rasio laba bersih terhadap ekuitas. Yang kedua ada rasio likuiditas. Fungsinya mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Contohnya ada rasio lancar dan rasio cepat. Yang ketiga ada rasio solvabilitas yang fungsinya menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Contohnya ada rasio utang terhadap ekuitas dan rasio hutang terhadap aset. Yang keempat ada rasio efisiensi yang fungsinya mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan sumber daya untuk menghasilkan pendapatan. Contohnya rasio perputaran persediaan, rasio perputaran piutang, dan rasio perputaran aset. Yang terakhir ada rasio pasar yang fungsinya mencerminkan evaluasi pasar terhadap nilai perusahaan dan biasanya melibatkan perbandingan antara harga saham dengan pendapatan per saham atau ekuitas per saham. Contohnya price atau earning ratio atau PER dan price atau book value ratio PBEV. Baik, yang pertama itu ada rasio profitabilitas. Jenis-jenis rasio profitabilitas terdapat berbagai jenis. Rasio probabilitas yang umum digunakan antara lain, pertama ada margin laba kotor atau gross profit margin, yaitu mengukur presentasi laba kotor terhadap pendapatan penjualan. Rumusnya laba kotor dibagi pendapatan jualan kali 100%. Yang kedua itu ada margin laba operasional atau operating profit margin, yaitu mengukur presentasi laba operasi terhadap pendapatan penjualan. Rumusnya itu laba operasional dibagi pendapatan penjualan kali 100%. Yang ketiga ada margin laba bersih atau net profit margin, yaitu mengukur presentasi laba bersih terhadap. Yang keempat ada return on sales atau ROS, yaitu mengukur laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. Rumusnya laba bersih dibagi pendapatan penjualan. Yang kelima ada return on equity atau ROE, yaitu mengukur laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Rumusnya laba bersih dibagi ekuitas pemegang saham dikali 100%. Yang terakhir ada 6 return on asset atau ROA, mengukur laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah aset yang dimiliki perusahaan. Rumusnya laba bersih dibagi total aset kali 100%. Yang kedua ada rumus rasio likuiditas. Ada beberapa jenis rasio likuiditas yang biasa digunakan, yaitu yang pertama ada current ratio atau rasio lancar yang mengukur kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek dengan hasil lancar. Rumusnya
Cash ratio sama dengan cash dan setara cash dibagi liabilitas jangka pendek. Yang kedua ada quick ratio atau rasio cepat, yaitu mirip dengan current ratio, tetapi lebih ketat karena tidak memasukkan persediaan sebagai aset liquid. Rumusnya quick ratio sama dengan aset lancar dikurang persediaan dibagi liabilitas jangka pendek. Yang ketiga ada ratio atau rasio kas, yaitu mengukur kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek hanya dengan menggunakan kas dan setara kas. Rumusnya current ratio sama dengan aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Yang terakhir ada rasio solvabilitas yang sering digunakan, yaitu pertama ada debt to asset ratio atau DR, yang rumusnya total utang dibagi total aset. Yang kedua ada debt to equity ratio atau DR, yang rumusnya total utang dibagi total ekuitas. Yang ketiga ada debt to capital ratio atau DC, yaitu total utang dibagi total utang tambah total modal. Yang terakhir ada interest coverage ratio, yaitu laba sebelum bunga dan pajak dibagi total bunga utang.